Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Puji Lestari, NPM A1G019051, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pemikiran Karl Marx dalam pembangunan pendidikan di Indonesia yang demokratis. Pemikiran Karl Marx pada umumnya tidak hanya berfokus pada faktor ekonomi politik saja. Namun, seiring perkembangannya waktu, kajiannya mulai meluas ke berbagai sektor khususnya pendidikan. Dalam perkembangannya, paradigma pemikiran Marx dalam dunia pendidikan berasal dari teori kritis Frankfurt Cultural Studies Inggris serta melalui pendekatan neo-Marxian dan pasca-Marxian. Beberapa pendekatan tersebut kemudian berkembang dan berperan dalam menciptakan pendidikan sosialis berdasarkan pemikiran utama Karl Marx, yakni pendidikan Marxisme. Kematian Marx tidak lantas membuat pemikirannya juga menghilang dari konstelasi pemikiran abad ini. Justru pemikirannya menjadi dasar bagi para buruh, mahasiswa, ilmuwan, dan sebagainya dalam menciptakan suatu pola sosialisme, khususnya dalam konteks pendidikan. Dalam perspektif Marx, ranah pendidikan sangat rentan dijadikan sebagai ladang kapitalisme dalam memperoleh keuntungan pribadi para pemilik modal atau oleh mereka yang berkuasa. Sebab, lembaga pendidikan masih belum memperhatikan kualitas dan tujuan pendidikan. Para aktor di dalamnya masih mementingkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, Marx menawarkan dasar filosofis. Tidak ada perbedaan kelas dan sama rata sama rasa di dalam dunia pendidikan. Kedua dasar filosofis tersebut menyatakan bahwa dalam segala proses pendidikan tidak ada jurang yang memisahkan antara pendidik dan peserta didik. Pendidik yang dianggap di sini mereka yang terdiri dari kepala sekolah dan jajaran guru. Sedangkan peserta didik dikhususkan pada para siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi yang belajar di lembaga tertentu. Menurutnya, pendidik dilarang merasa bahwa dirinya berada di atas para peserta didik, sehingga melegalkan segala cara dalam memperlakukan peserta didik secara tidak manusiawi. Mereka seharusnya dapat menciptakan pola pendidik yang memandang bahwa Mereka seharusnya dapat menciptakan pola pendidikan yang memandang bahwa peserta didik diajak untuk membuka realitas kesadaran terkait keunikan pada masing-masing individu dan tidak menjadikan peserta didik sebagai sumber dalam memperoleh keuntungan pribadi. Peran peserta didik menurut Marx harus memiliki kesadaran yang dimulai dari kesadaran pribadi menuju kesadaran kolektif para peserta didik. Sebab, kesadaran kolektif tersebut dapat membawa mereka ke dalam pola pendidikan yang memanusiakan. Mereka harus berani mengkritisi segala kebijakan pendidikan yang merugikan khususnya sekolah tempat mereka belajar. Mereka juga berhak untuk berpartisipasi dalam pendidikan dengan cara turut serta dalam memformulasikan proses belajar di kelas. Artinya, mereka berhak menyuarakan sesuatu yang mereka inginkan dalam proses berjalannya pembelajaran di kelas. Berdasarkan sila kelima dari teks Pancasila, tipikal pendidikan sosialis seperti yang ditawarkan oleh Marx sejatinya sangat cocok diterapkan di Indonesia ini. Sebab, secara implisit, penerapan tersebut menjadi impian para tokoh bangsa dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dimulai dari kebijakan pendidikan serta kurikulum yang diterapkan dalam proses pendidikan yang seharusnya direkonstruksi ulang agar menciptakan pendidikan demokratis dan berkeadilan. Kurikulum menjadi pembahasan yang sangat sensitif dalam proses pendidikan. Namun, dalam perspektif Marx, proses pembentukan kurikulum harus melibatkan peran peserta didik guna menerapkan metode dialogis dan kritik konstruktif dalam menciptakan suatu revolusi dalam pendidikan.
Dalam rangka mencapai tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, banyak hal dari pemikiran Marx yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, seharusnya pemerintah Indonesia konsisten dengan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 untuk memberikan pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pola pendidikan kapitalis, di mana pendidikan hanya untuk orang berduit, sudah saatnya untuk dihilangkan dari bumi pertiwi. Termasuk di dalamnya menjadikan kampus sebagai lembaga mengajar untuk melalui Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan UU BHP. Jika tidak demikian, pendidikan tetap menjadi eksklusif. Demikian pembahasan saya mengenai pemikiran Karl Marx dalam pembangunan pendidikan di Indonesia yang demokratis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.